Terra Infinita adalah sebuah konsep peta yang berhubungan dengan mitos tentang dunia yang tidak terbatas. Dalam bahasa Latin, Terra Infinita berarti tanah yang tidak terbatas, yang menggambarkan adanya wilayah-wilayah misterius dan tak terjangkau yang berada di luar batas dunia yang kita tempati sekarang ini. Konsep ini telah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari para peneliti, peminat sejarah, maupun para pecinta teori konspirasi. Meskipun memang peta ini lebih dianggap sebagai karya spekulasi atau mitos, namun banyak juga orang yang mempercayai bahwa di luar peta bumi yang kita kenal sekarang terdapat benua-benua atau peradaban yang tersembunyi. Salah satu yang menarik dari peta ini adalah gagasannya tentang eksistensi wilayah-wilayah yang belum terjelajahi yang seringkali disebut sebagai bumi yang hilang, atau bisa juga disebut sebagai benua yang tersembunyi. Peta Terra Infinita pertama kali muncul dalam literatur kuno meskipun tidak dalam bentuk peta fisik. Mitos tentang dunia yang lebih luas dari yang bisa dijelajahi manusia sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Banyak dari mitos ini berasal dari pemahaman terbatas tentang geografi pada zaman itu. Misalnya saja, dalam mitologi Yunani ada kisah tentang Hyperborea, yaitu sebuah tanah utopis di luar ujung utara dunia. Sementara itu, dalam mitologi Nordik terdapat kisah tentang Midgard yang dikelilingi oleh lautan luas dan dunia lain yang tidak terjangkau. Pada abad pertengahan, peta dunia seringkali dihiasi dengan gambar makhluk mitologi dan peradaban yang tidak dikenal, menandakan ketidaktahuan dan rasa ingin tahu para pembuat peta pada masa itu. Banyak peta abad pertengahan yang menggambarkan ujung dunia sebagai tempat yang berbahaya dan penuh misteri, seringkali dengan catatan Hixan Dracons, yang artinya di sini ada naga. Ini sebagai peringatan tentang bahaya yang tidak diketahui. Konsep Terra Infinita mulai mendapatkan perhatian lebih besar pada masa Renaissance, ketika penjelajahan laut mulai mengungkapkan banyak wilayah baru di bumi. Meski demikian, masih ada keyakinan bahwa di luar wilayah yang telah dipetakan, terdapat tanah yang belum ditemukan atau benua yang tidak terlihat. Salah satu contoh yang terkenal adalah Terra Australis Incognita, yaitu sebuah benua yang diduga ada di belahan bumi bagian selatan, namun ternyata fiktif, hingga akhirnya penemuan benua Antartika mengubah pandangan tersebut. Salah satu mitos yang paling sering dikaitkan dengan peta Terra Infinita adalah tentang benua tersembunyi atau wilayah misterius yang tidak pernah terpetakan. Kisah-kisah ini menyebar di berbagai budaya dan seringkali berhubungan dengan kepercayaan bahwa ada peradaban-peradaban maju yang tidak diketahui dan tersembunyi dari pandangan manusia modern. Peradaban ini diyakini oleh sebagian orang sebagai masyarakat yang memiliki teknologi yang canggih, kebijaksanaan luar biasa, atau bahkan kemampuan supernatural. Sebagian besar, teori ini muncul karena adanya penemuan artefak-artefak kuno yang dianggap tidak sesuai dengan zaman di mana mereka ditemukan, atau adanya lokasi geografis yang sulit dijangkau oleh manusia biasa seperti area terpencil di kutub atau bawah tanah. Beberapa teori bahkan mengaitkan peradaban-peradaban ini dengan makhluk luar angkasa, menyiratkan bahwa mereka mungkin memiliki hubungan dengan entitas dari luar bumi. Salah satu peradaban yang paling terkenal dalam mitos dan legenda adalah Atlantis. Atlantis pertama kali dicatat oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Plato dalam bukunya yang berjudul Timaeus and Critias. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah kerajaan besar yang berada di sebuah pulau luas di tengah Samudra Atlantik. Atlantis memiliki teknologi yang sangat maju, kemakmuran yang besar, dan sistem pemerintahan yang adil. Namun karena adanya kerakusan dan ambisi yang berlebihan, Atlantis mengalami kehancuran yang mendadak, tenggelam ke dasar laut dalam satu malam. Meskipun banyak orang yang menganggap bahwa Atlantis hanyalah alegori yang digunakan Plato untuk menggambarkan bahaya keserakahan dan kekuasaan, beberapa peneliti dan penggemar teori konspirasi meyakini bahwa Atlantis benar-benar ada. Teori ini mendapatkan dukungan dari penemuan-penemuan bawah laut di berbagai tempat di dunia yang dianggap sebagai sisa-sisa dari peradaban kuno.
Beberapa spekulasi bahkan menghubungkan Atlantis dengan peta Terra Infinita dengan anggapan bahwa Atlantis mungkin masih eksis di wilayah tersembunyi yang tidak dapat diakses oleh teknologi modern. Ada teori yang mengatakan bahwa Atlantis mungkin berada di bawah lapisan es di Antartika atau mungkin tersembunyi di wilayah laut dalam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Hyperborea adalah sebuah konsep yang muncul dalam mitologi Yunani kuno. Menurut legenda, Hyperborea adalah sebuah tanah utopis yang terletak di ujung utara dunia, di luar angin utara yang disebut Boreas. Di Hyperborea, penduduknya hidup dalam kebahagiaan abadi tanpa rasa sakit, perang, atau kematian. Mereka dikatakan memiliki usia yang sangat panjang dan memiliki kehidupan dalam keselarasan dengan alam. Banyak ahli sejarah dan mitologis menganggap Hyperborea sebagai salah satu contoh paling awal dari gagasan peradaban tersembunyi. Dalam konteks peta Terra Infinita, Hyperborea dianggap sebagai salah satu tempat yang mungkin berada di luar batas geografis yang kita kenal hari ini. Penggambaran Hyperborea sebagai tanah makmur dan damai sangat sesuai dengan gagasan tentang dunia tersembunyi yang ada di luar peta-peta modern. Pada abad ke-20, Hyperborea menjadi subjek dari banyak teori konspirasi dan spekulasi ilmiah. Beberapa kelompok esoterik dan spiritualis bahkan mengaitkan Hyperborea dengan peradaban yang memiliki teknologi maju dan energi spiritual yang tinggi. Ada juga yang menghubungkan Hyperborea dengan sebuah lokasi di kutub utara yang dianggap sebagai pintu masuk ke wilayah tersembunyi di dalam bumi. Shambhala adalah peradaban legendaris yang diyakini dalam tradisi Buddhis dan Hindu. Menurut legenda, Shambhala adalah sebuah kerajaan tersembunyi yang terletak di pegunungan Himalaya, tempat di mana kebijaksanaan spiritual tertinggi dilestarikan. Shambhala tidak bisa diakses oleh orang biasa, hanya mereka yang memiliki kesadaran spiritual tinggi yang bisa menemukannya. Dalam konteks peta Terra Infinita, Shambhala adalah kota yang berada di dimensi lain, atau dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Namun beberapa teori konspirasi juga menyebut kota Shambhala merupakan tempat fisik yang nyata. Banyak peneliti spiritual yang percaya bahwa Shambhala mungkin merupakan pusat energi dunia, sebuah tempat di mana teknologi dan kebijaksanaan kuno disimpan. Teori tentang peradaban bawah tanah juga seringkali dikaitkan dengan peta Terra Infinita, dan salah satu yang paling populer adalah Agartha. Agartha adalah sebuah kerajaan bawah tanah yang diduga terletak jauh di dalam bumi, dan dipercaya memiliki teknologi yang sangat maju. Kepercayaan ini berasal dari teks-teks kuno Tibet dan India. Dalam legenda, Agartha digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju dengan kota-kota yang bercahaya oleh sebuah energi yang tidak diketahui. Penduduk Agartha diyakini memiliki kemampuan spiritual dan mental yang luar biasa, serta hidup dalam harmoni dengan alam. Beberapa teori konspirasi mengaitkan Agartha dengan pemerintahan rahasia dunia yang bersembunyi di bawah permukaan bumi. Ada juga yang percaya bahwa Agartha adalah tempat di mana makhluk luar angkasa berinteraksi dengan manusia kuno, memberikan mereka pengetahuan dan teknologi yang tidak kita miliki hari ini. Bahkan, beberapa spekulasi menyatakan bahwa pemerintah modern mengetahui keberadaan Agartha namun menyembunyikannya dari publik. Teori tentang Agartha dan peradaban bawah tanah ini juga menarik perhatian para peneliti yang berusaha mencari tahu apakah memang ada struktur-struktur besar di bawah tanah yang belum dijelajahi. Beberapa penemuan gua-gua besar dan sistem terowongan yang luas di berbagai bagian dunia semakin menguatkan teori ini. Meskipun belum ada cukup bukti yang konkret mengenai eksistensi Agartha itu sendiri. Dalam sejarah pemetaan, peta bumi terus berubah seiring dengan penemuan baru. Pada zaman dahulu, peta-peta bersifat terbatas. Banyak wilayah yang belum dikenal atau dianggap berbahaya, dan berbagai legenda tentang tanah tak dikenal, seperti yang diilustrasikan oleh Terra Australis Incognita, Atlantis, atau Hyperborea, masih mendominasi pemikiran orang. Namun dengan kemajuan teknologi, pemahaman kita tentang bumi telah berubah secara drastis.
Teknologi satelit, remote sensing, radar, sonar, dan alat navigasi modern seperti GPS memungkinkan manusia untuk memetakan seluruh permukaan bumi dengan presisi yang tinggi. Hampir setiap sudut planet kita telah dijelajahi dari luar angkasa, sehingga menyisakan sedikit kemungkinan bahwa masih ada benua tersembunyi yang tidak diketahui oleh dunia modern. Teknologi modern telah membuka banyak rahasia alam, termasuk lokasi yang sebelumnya tak terjangkau seperti dasar samudra dan area yang tertutup es di Antartika. Namun para ilmuwan skeptis terhadap ide bahwa masih ada benua-benua tersembunyi yang sesuai dengan jabaran peta terra infinita. Sebagian besar wilayah bumi yang belum dijelajahi sepenuhnya adalah laut dalam dan daerah kutub yang ekstrim. Tetapi secara geologis dan geografis, kecil kemungkinan ada daratan besar yang belum ditemukan. Antartika adalah salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan peta terra infinita karena lokasinya yang terpencil dan kondisinya yang keras. Penelitian ilmiah tentang benua ini baru benar-benar dimulai pada awal abad ke-20-an, dan meskipun saat ini Antartika telah banyak dijelajahi, teori konspirasi tentang benua tersembunyi di bawah lapisan es masih terus berkembang. Beberapa teori menyatakan bahwa lapisan es Antartika menyembunyikan benua lain atau bahkan peradaban kuno yang hilang. Salah satu contoh yang paling populer adalah teori bahwa Atlantis berada di bawah es Antartika. Anggapan ini seringkali didukung oleh temuan seperti peta Piri Reis, yaitu peta kuno yang diduga menggambarkan wilayah Antartika sebelum tertutup es. Peta ini menunjukkan garis pantai yang tidak sesuai dengan gambaran benua Antartika yang kita kenal hari ini. Namun banyak ilmuwan percaya bahwa peta tersebut sebenarnya menggambarkan garis pantai Amerika Selatan, atau hanya salah satu kesalahan kartografi pada zaman itu. Secara ilmiah, benua Antartika saat ini sepenuhnya tertutup es tebal, dan penelitian menggunakan radar penembus es telah menunjukkan bahwa tidak ada bukti keberadaan struktur peradaban di bawah lapisan es. Para ilmuwan juga telah menemukan bahwa Antartika dulu memang tidak ada lapisan es. Namun itu terjadi jutaan tahun yang lalu, dan tidak ada bukti adanya peradaban manusia di sana pada saat itu. Konsep peta terra infinita kadang-kadang juga dikaitkan dengan teori bumi datar yang masih dipercayai oleh beberapa kelompok. Menurut teori ini, bumi sebenarnya datar dan tidak berbentuk bola seperti yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan modern. Para penganut teori ini percaya bahwa di luar batas bumi yang kita kenal, terdapat wilayah-wilayah yang belum dijelajahi, yang seringkali digambarkan sebagai bagian dari peta terra infinita. Menurut konsep teori bumi datar, dunia yang kita tempati sekarang dikelilingi oleh tembok es yang besar. Dan di balik tembok es ini terdapat daratan lain yang belum diketahui. Teori ini bertentangan dengan pemahaman ilmiah yang telah lama terbukti, seperti foto-foto bumi dari luar angkasa yang menunjukkan bahwa bumi sebenarnya berbentuk bulat. Meskipun sebagian besar teori tentang benua tersembunyi tidak didukung oleh bukti ilmiah, ada beberapa penemuan geologi yang menarik terkait dengan benua yang hilang. Salah satu contohnya adalah penemuan tentang Zelandia, yaitu sebuah benua yang sebagian besar tenggelam di bawah lautan Pasifik. Zelandia pernah menjadi bagian dari daratan besar yang sekarang terpecah menjadi Selandia Baru dan beberapa kepulauan lainnya. Meskipun Zelandia sekarang berada di bawah laut, penemuan ini menunjukkan bahwa bumi memang pernah memiliki wilayah-wilayah daratan yang lebih besar yang kemudian mengalami perubahan tektonik dan tenggelam ke dalam laut. Namun penemuan seperti ini tidak terkait dengan konsep mitologis seperti Atlantis atau benua tersembunyi lainnya. Zelandia adalah hasil dari proses geologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah dan telah dipelajari dengan baik oleh para ahli geologi. Meskipun tidak ada referensi langsung tentang peta terra infinita dalam Islam, konsep bahwa ada bagian-bagian dari dunia yang belum diketahui atau tidak terlihat dapat dimengerti dalam konteks ayat-ayat yang menyebutkan keterbatasan manusia dalam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kisah dalam Al-Quran yang menggambarkan dunia atau makhluk yang tidak diketahui secara jelas oleh manusia. Kisah-kisah ini seringkali melibatkan nabi atau orang soleh yang diberikan pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai sudut bumi, termasuk ke tempat matahari terbit dan terbenam, dan menemukan kaum yang belum dikenal oleh orang-orang lain. Dalam perjalanan ini, Zulkarnain menemukan bangsa yang meminta bantuannya untuk membangun dinding guna menahan serangan dari manusia atau makhluk yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dua suku besar yang sangat kuat dan memiliki daya rusak yang luar biasa. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di suatu tempat yang tersembunyi di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain, dan mereka akan keluar di akhir zaman. Kisah ini seringkali dikaitkan dengan misteri tentang dunia yang tidak dikenal dan keberadaan makhluk-makhluk tersembunyi di bumi yang belum dijelajahi. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bisa menjadi salah satu inspirasi bagi pendukung teori benua tersembunyi atau peta terra infinita yang percaya bahwa ada wilayah-wilayah di bumi yang belum ditemukan manusia. Namun secara teologis, kisah ini lebih dipahami sebagai peringatan tentang peristiwa akhir zaman daripada bukti adanya wilayah geografis yang belum ditemukan. Sejalan dengan pembahasan ini, beberapa ulama berbicara tentang konsep gaib, yang berarti hal-hal yang tersembunyi dan tidak terlihat. Alam gaib mencakup keberadaan malaikat dan kekuatan-kekuatan lain yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dalam konteks tentang dunia tersembunyi atau wilayah yang tidak terlihat, bisa terkait dengan pemahaman tentang gaib dalam sudut pandang Islam yang berada di luar kemampuan manusia untuk menjelajahi secara fisik. Para ulama besar juga menekankan pentingnya mempercayai apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, daripada berspekulasi tentang teori-teori dunia tersembunyi tanpa dasar yang jelas. Mereka mengingatkan bahwa hal-hal gaib adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keterbatasannya, termasuk mengetahui hal yang tidak terlihat atau gaib. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat ke-59. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.